warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Kemala Puji SEIMA dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang beranggotakan saya, Komaria, dan rekan-rekan saya, Listia Dwi Mulyani, Nurul Tri Utami, Ence Zahara Permata, dan Putri Aulia Davina. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perubahan Harga dan Dampaknya Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat, khususnya di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung. Di slide kedua itu ada latar belakang dan konteks penelitian. Pasar Wai Halim merupakan salah satu pasar tradisional yang cukup strategis di kota Bandar Lampung. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di sekitar. Berbagai kebutuhan seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, telur, bahkan sayuran dapat diperoleh di pasar ini dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pasar modern. Namun dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan pada kondisi di mana harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini tentu menjadi perhatian karena kebutuhan pokok merupakan barang yang harus dibeli setiap hari dan tidak bisa dihindari. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap atau bahkan terbatas, kenaikan harga dapat menimbulkan tekanan ekonomi. Mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan barang yang sama. Bahkan dalam beberapa kondisi, masyarakat terpaksa mengurangi jumlah pembelian atau menunda kebutuhan lainnya agar kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi. Berdasarkan fenomena tersebut, kami tertarik untuk meneliti bagaimana sih perubahan harga kebutuhan pokok mempengaruhi pola konsumsi masyarakat secara strategi atau apa saja yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung. Next, ada karakteristik responden. Penelitian ini melibatkan 10 responden yang merupakan pembeli aktif di Pasar Wai Halim. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 7 responden perempuan dan 3 responden laki-laki. Mayoritas responden merupakan ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga menjadi kelompok yang paling sering berbelanja kebutuhan pokok dan paling merasakan perubahan harga di pasar. Selain itu, rata-rata responden memiliki 4 anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Jumlah anggota keluarga ini tentunya mempengaruhi tingkat kebutuhan dan besarnya pengeluaran setiap bulan. Semakin banyak anggota keluarga, maka kebutuhan yang harus dipenuhi juga semakin besar. Karakteristik responden ini membantu kami memahami bagaimana kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi yang dialami masyarakat dan tidak hanya berfokus pada angka atau data statistik saja. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Wai Halim, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Kami memilih lokasi ini karena Pasar Wai Halim merupakan salah satu pasar tradisional yang ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi di tekstur kepada 10 responden. Teknik ini memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan fleksibel karena responden dapat menceritakan pengalaman mereka secara langsung. Fokus penelitian kami adalah perubahan harga kebutuhan pokok, dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga, serta perubahan pola konsumsi yang dilakukan masyarakat akibat kenaikan harga tersebut. Tren perubahan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden atau 100% menyatakan bahwa mereka merasakan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Wai Halim.
Kenaikan harga yang paling banyak dirasakan terjadi komoditas cabai. Selain itu, masyarakat juga merasakan kenaikan harga pada bawang merah, beras, minyak goreng, dan telur. Menurut responden, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertamanya ialah inflasi, yaitu kenaikan harga barang secara umum yang menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat. Faktor kedua adalah gangguan distribusi, misalnya keterlambatan pasokan barang dari daerah penghasilan. Faktor ketiga adalah musim panen yang tidak menentu, sehingga jumlah barang yang tersedia di pasar menjadi berkurang dan harga pun meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun alam. Grafik perubahan harga. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa cabai menjadi komoditas yang paling banyak mengalami kenaikan harga menurut responden, yaitu dirasakan oleh 8 dari 8 responden. Kemudian disusul oleh bawang merah yang dirasakan oleh 7 responden, beras oleh 6 responden, minyak goreng oleh 5 responden, dan telur oleh 4 responden. Data ini menunjukkan bahwa komoditas pangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari justru menjadi barang yang paling rentan mengalami kenaikan harga. Ketika harga cabai atau bawang meningkat, dampak sangat dirasakan masyarakat karena kedua komoditas tersebut hampir selalu digunakan dalam kebutuhan memasak sehari-hari. Begitu juga dengan beras dan minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok utama bagi sebagian besar keluarga. Oleh karena itu, perubahan harga pada komoditas-komoditas tersebut secara langsung mengaruhi pengeluaran rumah tangga masyarakat. Dampak kenaikan harga berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan, seluruh responden menyatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Pengeluaran yang sebelumnya dirasa cukup kini menjadi lebih besar karena harga berbagai kebutuhan sehari-hari terus mengalami peningkatan. Kondisi ini membuat masyarakat harus lebih cermat dalam mengatur keuangan keluarga jika sebelumnya mereka dapat membeli kebutuhan dalam jumlah yang cukup banyak. Saat ini mereka mulai mengumpulkan jumlah pembelian agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan yang dimiliki. Selain itu, kenaikan harga juga menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan barang yang akan dibeli. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting yang mengurangi pembelian barang yang dianggap tidak terlalu mendesak. Dampak ini paling dirasakan oleh rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah karena sebagai besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Akibatnya, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga mengubah pola konsumsi dan kebiasaan belanja masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat tetap berusaha memenuhi kebutuhan pokoknya, hanya saja dengan cara yang lebih hemat dan menyesuaikan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Strategi adaptasi masyarakat. Dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, masyarakat melakukan berbagai strategi penyesuaian. Strategi pertama adalah mengurangi jumlah pembelian agar pengeluaran tidak terlalu besar. Strategi kedua adalah membandingkan harga antar pedagang. Sebelum membeli, masyarakat biasanya berkeliling terlebih dahulu untuk mencari harga yang lebih murah. Strategi ketiga adalah beralih ke merek yang lebih terjangkau atau memilih barang pengganti yang harganya lebih rendah. Strategi keempat adalah mengurangi kebutuhan sekunder, seperti membeli makanan di luar rumah atau mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang penting. Dan yang terakhir, masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pola konsumsi mereka agar tetap terdapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harga barang mengalami kenaikan. Implikasi dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar Wai Halim memberikan dampak yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengurangi jumlah pembelian dan mengubah prioritas pengeluaran. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan harga kebutuhan pokok tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pola hidup dan kebiasaan konsumsi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, stabilitas harga kebutuhan pokok ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Penelitian ini kami lakukan karena perubahan harga kebutuhan pokok merupakan fenomena yang sangat sering terjadi dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, ketika harga kebutuhan pokok meningkat, masyarakat harus melakukan berbagai penyesuaian dalam mengelola pengeluaran rumah tangga mereka. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti bagaimana perubahan harga tersebut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, khususnya di pasar Wai Halim. Berdasarkan hasil penelitian, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, diperlukan pengendalian harga kebutuhan pokok secara berkala agar harga di pasar tetap stabil dan tidak terlalu membebani masyarakat. Yang kedua, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara berbelanja secara hemat dan bijak, sehingga masyarakat dapat mengelola pengeluaran rumah tangga dengan lebih baik. Yang ketiga, perlu dilakukan diverifikasi sumber bahan pangan agar pasokan barang di pasar lebih terjamin dan harga lebih dapat terkendali. Nah, yang terakhir yaitu diperlukan peningkatan akses pasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka meskipun terjadi kenaikan harga. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis perubahan harga dan dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.